Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang terus melawat, memelihara dan menyertai kami. Kami mau belajar firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada setiap kami melalui penyampaian firman Tuhan. Terpuji Tuhan buat kami mengerti dan memahami, melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, interaksi kita dengan Tuhan atau jalinan komunikasi, hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan itu terlihat dari seluruh perilaku kita. Apakah kita berinteraksi baik, berkomunikasi baik, atau memiliki hubungan baik dengan Tuhan atau tidak, itu akan terlihat dari seluruh cara kehidupan kita. Dimulai dari cara berpikir, cara bertindak atau melakukan sesuatu, itu akan terlihat apakah kita memiliki hubungan benar dengan Tuhan atau hanya sekedar orang yang menyebut diri Kristen. Jika dalam hal ibadah saja masih diingat-ingatkan, masih dalam keadaan bermalas-malasan, maka itu juga salah satu interaksi yang bersifat biasa-biasa saja, atau bisa jadi interaksi di bawah biasa-biasa saja, sehingga bisa disimpulkan bahwa kita belum menganggap Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Tuhan belum menjadi pribadi penting yang perlu didiskusikan atau yang perlu dihormati, sebab kehidupan dan perilaku kita menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum menganggap Tuhan itu pribadi yang penting dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan sebuah persoalan atau berbagai macam masalah, tentu saudara sebagai orang Kristen akan datang berdoa kepada Tuhan. Itu salah satu, bukan satu-satunya, tetapi berdoa, berkomunikasi. Di dalam doa-doa kita merupakan salah satu tanda sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tidak jarang di antara kita ketika di dalam berdoa, kita meminta Tuhan untuk menolong kita, sebab kita sedang berhadapan dengan masalah atau sedang diperhadapkan dengan sebuah persoalan. Dan di dalam doa itu tentu kita akan meminta tolong kepada Tuhan. Kita meminta agar Tuhan menolong kita. Sehingga orang Kristen juga tidak jarang berkata, Tuhan, permudahlah langkahku. Tuhan, permudahlah urusan-urusanku. Itu interaksi yang kita jalin di saat kita sedang berhadapan dengan masalah. Meminta Tuhan di dalam doa-doa kita untuk menolong kita, seolah-olah ini kalimat rohani, kalimat yang memang seharusnya kita lontarkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan di dalamnya kita sedang berharap belas kasihan Tuhan, meminta semisalnya agar Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan kita dari penyakit yang kita sedang derita. Tetapi pada faktanya saudara, kalau Tuhan tidak memberi menurut perkenanan kita, menurut permintaan kita, menurut apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, di saat Tuhan tidak memberikan itu semua, kebanyakan atau pada umumnya orang-orang Kristen akan terus meminta sampai permintaannya
diberikan oleh Tuhan. Dan permohonan jika tidak diberikan, kecenderungan kita adalah terus menuntut, dan menuntut tanpa mempertimbangkan pikiran dan perasaan Tuhan. Tanpa mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan ketentuan Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa mempertimbangkan itu, sebab kita hanya menjalin komunikasi, interaksi, sebab sedang berhadapan dengan sebuah persoalan atau berhadapan dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Maka di saat saudara dan saya berinteraksi hanya di saat dianggap Tuhan diperlukan, maka di waktu itu kita mulai menjalin komunikasi, memanggil Tuhan, menyentuhnya, sebab ada agenda yang kita mau sampaikan ke Dia, sebab ada agenda yang mau diberikan kepada kita. Tentu agenda yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan ini adalah pemahaman yang menyesatkan. Pemahaman dangkal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, hanya ingin Tuhan menolong saat saudara memerlukannya. Hanya ingin Tuhan menolong saudara menurut selera, kehendak dan maunya saudara. Ini adalah pemahaman yang menyesatkan. Jika ingin bertemu dengan Tuhan di kekekalan, berhadapan wajah dengan Dia, maka mestinya komunikasi itu dijalin sejak kita di bumi. Di saat hari ini, di dalam anggapan kita sedang berurusan dengan Tuhan, entah di dalam persoalan, entah sedang dalam keadaan baik-baik saja, atau entah di dalam keadaan kondusif di masing-masing kehidupan kita, mestinya kita memperlakukan Tuhan dengan caranya sejak kita hidup di bumi. Bukan memperlakukan Tuhan dengan cara kita, tetapi saudara memperlakukan Tuhan dengan caranya. Ini pembahasan yang sulit untuk kita lakukan. Secara teolotis, secara teori sangat mudah sekali kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Tetapi mari kita belajar dan kembali periksa, sudahkah benar apa yang kita doakan itu mengarah kepada pikiran dan perasaan Tuhan, atau hanya sekedar urusan-urusan kita yang ingin dijawab oleh Tuhan? Mestinya kita memperlakukan Tuhan dengan caranya, bukan cara kita. Sesuai dengan standarnya, bukan standar kita. Sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan hukum dan ketentuannya, bukan sesuai dengan ketentuan kita masing-masing. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, meminta agar persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan, meminta agar penyakit disembuhkan, dan ternyata tidak sembuh. Mestinya Bapak Ibu, kefokusan kita bukan tentang kesembuhan, tetapi berfokus kepada kehendak Tuhan, fokus kepada ketertundukan kita di dalam kehendak-Nya. Maka berkomunikasi dan berfokus hanya kepada seleranya. Semua kita punya kehendak, kalau sakit maunya sembuh. Karena sakit ini biasanya semua orang mengalami, Pak. Kalau kaya dan miskin, ada orang lahir sudah kaya, tidak pernah menikmati miskin. Ya, ada juga orang lahir miskin sampai mati pun tetap miskin. Itu tidak semua orang bisa menikmati miskin atau menikmati kaya. Tetapi sakit itu semua orang terlibat. Entah dia kaya, entah dia miskin. Kalau sakit itu selalu tidak memandang bulu, dia akan hadir di seluruh sektor kehidupan. Maka sering saya mencontohkan tentang sakit penyakit, sebab semua orang berurusan dengan sakit penyakit. Kalau tentang kaya, ada orang yang tidak pernah berurusan, sebab selalu berkekurangan, sampai matinya pun dia tetap memiliki status orang miskin. Juga mengenai kaya demikian. Ada yang kaya sampai matinya pun kaya terus. Bahkan ada 7 keturunan juga masih disebut orang kaya.
Tetapi tentang sakit penyakit, itu semuanya kita mengalami Bapak Ibu. Anak-anak, bayi bahkan, balita, pemuda-pemudi, orang tua apalagi, anak muda, pasti berurusan dengan sakit penyakit. Kalaupun ada orang di antara kita yang hari ini belum pernah opname, tetapi paling tidak pernah oyong, pernah pusing. Kalaupun saudara belum pernah disuntik, tapi saya pastikan semuanya kita sudah pernah mengalami ketidakenaan terhadap organ tubuh atau terhadap jasmani kita, terhadap fisik kita. Semua kita pernah mengalami letih dan lesu. Maka di saat permintaan kita supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, sering sekali orang Kristen berfokus hanya kepada kesembuhan. Ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang terus menerus diperhadapkan di dalam kehidupan kita mengenai sakit penyakit. Kita menjalin komunikasi kepada Tuhan sebab anak kita sedang sakit, saudara, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang jarang ibadah pun akan membangun komunikasi dengan Tuhan. Paling tidak panggil pendeta. Cobalah di antara kita ada yang sakit, pendeta Samuel Pasaribu akan segera dipanggil, paling tidak diberikan informasi. Kalau ulang tahun pendeta Samuel belum tentu dipanggil. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Kalau naik kelas juga belum tentu dipanggil. Mendapatkan prestasi di sekolah juga belum tentu dipanggil. Tetapi mengenai sakit, biasanya kalau saudara, Bapak Ibu, anaknya sakit atau entah siapapun dalam keluarga, biasanya pendeta tahu. Haleluya. Kalau anakmu prestasi, itu pendeta jarang tahu ya, kecuali memang dilakukan ucapan syukur, makan bersama. Dibangun urusannya dengan Tuhan sebab ada kepentingan yang mendesak. Salah Pak Pendeta, tidak ada yang salah dengan itu saudara. Tetapi orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan di saat sedang dalam keadaan mendesak, itu hubungan licik Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang perlu dibahas dan dikaji ulang. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan penting di saat keadaan kita genting, tetapi jadikan Tuhan penting di saat situasi apapun, baik dalam keadaan genting maupun dalam keadaan tidak genting. Tuhan menjadi penting di seluruh keadaan kehidupan kita. Amin. Fokusnya, orientasinya, tujuannya, bagaimana supaya sakit ini menjadi sembuh. Maka saya selalu banyak belajar saudara, dan mulai tidak sedih meskipun air mata tidak terbendung ketika ada keluarga yang mengalami sakit penyakit. Kita belajar untuk tidak sedih. Kita belajar untuk tidak berfokus kepada kesembuhan, tetapi berfokus di saat situasi yang tidak mengenakkan ini. Kita berfokus, entah kau sembuh atau tidak anakku, entah kau sembuh atau tidak bapakku, aku harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Aku harus menikmati sesuai dengan caranya. Entah sakit menjadi sembuh atau tidak, urusanku menyenangkan Tuhanku. Ini pembahasan sulit untuk dibahas, apalagi untuk dilakukan. Sebab orientasinya hanya kepada Kristus itu, hanya kepada Tuhan itu. Sehingga ini menjadi iman yang benar Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi memiliki iman yang benar. Belajar untuk melihat situasi, membahas di dalam diri, Tuhan, sudahkah aku menjalin komunikasi benar kepadamu? Sehingga apapun masalahnya sebenarnya, kita sedang tidak menuntut Tuhan agar Tuhan menolong, tetapi menuntut dirimu untuk terus meyakini, mempercayai Dia tanpa mencurigai Tuhan. Haleluya. Ini kefokusan orang percaya saudara. Berkali-kali saya menyampaikan ini sulit untuk dilakukan, tetapi untuk mengikuti jejak dan perjalanan Kristus, mestinya kita pahami, sangkal diri pikul salib, itu yang harus kita lakukan setiap saat.
Tidak mudah saudara Bapak Ibu berkomunikasi, berfokus kepada caranya. Berkomunikasi, berfokus sesuai dengan seleranya. Maka kalau kita belajar tentang sangkal diri, itu artinya menolak dirimu demi kepentingannya. Menyangkal diri artinya menolak kepentingan diriku, mengatakan tidak kepada kepentingan diriku. Meskipun aku membutuhkan kesembuhan, meskipun aku membutuhkan banyak hal, tetapi Yesus mengajarkan, jika kamu ingin menjadi muridku, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Maka saudara, perjuangan kita harus menolak kepentingan kita demi terwujudnya kepentingan Allah di dalam kehidupan kita. Menolak selera kita demi seleranya terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan Tuhan. Meskipun dirimu babak belur dalam keadaan-keadaan itu. Pusat konsentrasinya kepada ketentuan Allah. Dan ini sulit dilakukan saudara. Saya pernah menyampaikan saudara, di waktu saya sakit, kata dokter ada batu ginjal. Saya takut sekali diopname untuk ditindak atau dilakukan operasi. Saya ngomong ke Tuhan, sebab saya juga harus menjadi pelaku atas setiap apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan ke Tuhan, Tuhan, saya takut dioperasi. Mauku Tuhan, terjadi mujizat-Mu. Seleraku Tuhan, ini batu hilang mendadak. Itu mauku. Tapi Tuhanku, Allahku, bukan mauku yang terwujud, maumu Tuhan. Sehingga tidak ada penuntutan apapun selain kita yang menuntut diri untuk selevel dengan kehendak Allah, untuk seirama dengan ketentuannya, sehingga terjadi mujizat. Saudara Bapak Ibu, saya tidak senang seperti senangnya orang lain. Senangnya saya dapat mujizat atau tidak, saya harus dalam keadaan tetap mencintainya. Bukan justru mujizat terjadi, senangku naik menjadi 80%. Ketika mujizat tidak terjadi, tetap stagnasi di 25%. Ada mujizat menjadi 80%. Tambah lagi mujizat berikutnya menjadi 90%. Tambah lagi mujizat yang sesuai dengan selera kita menjadi 100%. Mestinya urusan kita kepada Tuhan. Apapun itu, hal-hal yang sedang kita alami, itu tidak menggugat kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Ayah saya sedang sakit saudara. Saya juga menyampaikan, Tuhan itu yang penting. Kalaulah semua sakit sembuh, kapan matinya kita? Apalagi sudah tua. Kalaulah kita sudah tua, sakit, dan doanya supaya sembuh, maka tidak ada orang mati lagi saudara Bapak Ibu. Apalagi benar-benar sudah tua, umur 70 tahun semisalnya. Ayahnya sakit, anak-anaknya menuntut Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan. Bahkan ada gereja mendoakan supaya terjadi mujizat. Saya mulai berpikir, dan marilah berpikir, kalau ini orang sembuh, lalu kapan matinya? Nanti di umur 80 sakit lagi, pendeta datang, mujizat terjadi lagi. Raja, umur 90 sakit lagi, mujizat terjadi lagi. Jangan-jangan pendetanya dulu yang mati. Mari kita kaji ulang. Evaluasi diri. Apakah tuntutan kita menjadi tuntutan yang menyenangkan Tuhan? Tidak ada satu tuntutan kita yang menyenangkan Tuhan selain satu. Tuntut dirimu supaya Tuhan benar-benar membuatmu semakin mencintainya. Sehingga kita mengoreksi hari-hari kita, menggugat diri kita. Jangan sampai kau tidak mencintai Tuhan itu. Hai jiwaku, jangan sampai kau mencurigai dia. Hai batinku, berurusanlah kepada Tuhan. Jalinlah komunikasi interaksi dengan dia, meskipun keadaanmu tidak dalam keadaan baik. Haleluya. Maka kita bergantung kepada caranya, bergantung hanya kepada ketetapan dan kehendaknya, sehingga doa-doa kita pun akan terlihat.
Ayah saya, saudara, yang ikut berapa waktu yang lalu ke rumah sakit, mungkin semalam ya, hari Minggu. Inilah model ayah saya. Salah satu contoh di dalam kekristenan. Dia tidak puas sekali berdoa, sampai kami 2 kali berdoa. Saya mulai tepuk dada saya. Ini saya senang rasanya kalau banyak orang mendoakan, katanya surga itu tergoncang itu. Makin banyak pendeta mendoakan, makin tergoncang lagi. Itu pemahaman Pentakosta di masa lalu begitu. Makin banyak pendeta yang mendoakan, makin banyak orang-orang percaya mendoakan, katanya makin cepat realisasi doanya. Dia sudah suruh Pak Toga Torop doa, lalu kemudian disuruhnya lagi kami bareng-bareng berdoa. Saya mulai berpikir, kalau selevel pendeta begini, bagaimana dengan jemaat? Rasa-rasanya kita mencurigai Tuhan. Rasa-rasanya kita tidak tunduk kepada ketentuannya. Sebab semuanya ingin cara kita, semuanya ingin selera kita. Haleluya. Haleluya. Apa yang Tuhan tidak tahu, Bapak Ibu? Bapak Ibu melihat anakmu, ada 3 orang, 4 orang. Ini kalau sakit tahu saudara itu, tanpa dia ngomong, betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu terboto dong oto-oto. Mana sip-sip. Kami 2, saya punya 2 anak. Itu saya tahu itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lain-lain, tidak seperti biasanya kita tahu. Bagaimana dengan Tuhan Allah itu? Dia tahu tanpa harus diinformasikan ke dia. Dia tahu keadaan kita. Maka mestinya tuntutan kita kepada diri, ayo cintai dia tanpa curiga kepada Tuhan itu. Cintai dia tanpa lu punya tuntutan apapun. Cintai dia tanpa banyak permintaan. Bolehkah kita meminta kepada Tuhan, menjalin komunikasi, membangun interaksi kepada dia, lalu meminta sesuai dengan selera kita? Pak, boleh. Tapi ujung dari permintaan kita bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu yang jadi. Sehingga ketika pun itu tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita, aku tidak mencurigaimu Tuhan. Hidup dalam kecurigaan itu membuatmu tidak tenang. Hidup di dalam kecurigaan itu membuatmu bingung dalam melakukan aktivitas. Ada suami istri yang saling mencurigai, rasa-rasanya makanan enak pun tidak menjadi enak, sebab hidup dalam kecurigaan. Betulkah Pak Gabriel? Pernah mengalami hidup di tengah-tengah kecurigaan? Curiga mungkin kepada ayah, kok dia baik sih sama anak kedua, sama gua enggak? Ini anak orang atau anak dia sih? Ini kok beda ya mertuaku, kok sama parlemen yang satu ini kok baik ya, kok aku kok beda ya? Maka itu membuatmu tidak selera makan, tidak selera membangun komunikasi dengan mertua. Suami istri apalagi nih, ini kok lucu ya, biasanya pulang kerja buat kopi, ini udah 1 minggu ku lihat-lihat gak ada kopi nih. Kopi dong Mi, buat sendiri. Dulu gak begitu, mulai curiga. Maka di dalam curiga itu akan terjadi percekcokan, berkelahi, bisa jadi berujung pada perceraian. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Maka saudara Bapak Ibu, saya mau mengajak, jangan mencurigai Tuhan kita itu. Sakitmu tak menjadi sembuh, jangan mencurigai dia. Haleluya. Keadaan kondisi ekonomimu pun, yang harapanmu harus meningkat, tetapi puji Tuhan bukan meningkat, semakin menurun. Tetap semangat, sukacita, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kata puji Tuhan itu di semua waktu, di semua kondisi, di semua keadaan. Tapi lucunya orang Kristen, waktu cocok dengan pikirannya, semua kalimat sebelum memperbincangkan, menyampaikan sesuatu, ada kalimat pengantarnya. Puji Tuhan, anakku naik kelas. Puji Tuhan, sakitnya sudah mulai umiran, mulai sembuh. Puji Tuhan, gereja sudah semakin banyak jemaat. Coba kita belajar, puji Tuhan, keadaan ayahku semakin drop, maka kau akan dikatakan gila. Tapi kata puji Tuhan itu menandakan bahwa betapa bersyukurnya meskipun keadaan tidak sesuai dengan selera kita. Haleluya. Belajar. Puji Tuhan, ayahku mau dioperasi. Puji Tuhan,
meninggal ayahku, nggak jadi sehat. Wah, sulit Pak. Tapi ini pelajaran mahal yang harus kita terima. Sehingga tidak ada catatan curiga kepada Allah yang besar itu. Berapa banyak di antara saudara masih memperlakukan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara saudara? Berapa banyak Bapak Ibu? Mintalah maka kamu akan diberi. Tunggu dulu apa yang diminta. Bolehkah minta kesembuhan Pak? Boleh. Tapi ingat catatan pentingnya, kalau enggak sembuh jangan diminta itu terus. Tapi mintalah supaya dalam keadaan tidak sembuh, aku tetap mencintaimu ya Tuhan. Itu dahsyat. Itu luar biasa. Yesus berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Saudara, akan semakin dipertegas. Meskipun gunung tidak berpindah, aku akan terus beriman kepada Dia. Haleluya. Meskipun pintu tidak dibukakan, aku terus beriman kepada Dia. Meskipun aku mencari tetapi tidak menemukan, aku akan terus mencintai Dia. Amin. Wow, ini iman yang benar. Jangan klaim firman itu. Firman-Mu berkata, carilah, aku sudah mencari Tuhan sampai sekarang tidak ketemu. Aku sudah ketuk pintu sampai sekarang tidak dibukakan. Aku sudah meminta tetapi sampai hari ini tidak diberikan. Ini janji-Mu, ini firman-Mu, aku klaim. Pembahasan demikian, statement pernyataan demikian menandakan bahwa kita belum serius berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan hanya sesuai dengan cara kita. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan hanya sesuai dengan level kita. Malam ini kita mau belajar, seluruh level kehidupanmu harus bergantung kepada levelnya Tuhan. Seluruh standar hidupmu harus sesuai dan disinkronkan dengan standarnya Tuhan. Maka bukan inginku lagi, bukan mauku lagi, tetapi maumu Tuhan, inginmu Tuhan, bukan kehendakku lagi, tetapi kehendakmu ya Tuhan. Sehingga betapa asiknya kehidupan ini. Entah sakit menjadi mati pun kita akan berkata, puji Tuhan. Entah ekonomi semakin merosot pun kita berkata, puji Tuhan. Entah dalam kondisi apapun kita berkata, puji Tuhan. Wow. Maka kau saudara Bapak Ibu kita sekalian, menjadi kekasih-kekasih Allah yang nyata, menjadi kekasih-kekasih Allah yang menyenangkan hati Tuhan, membahagiakan perasaannya di dalam seluruh waktu-waktu kita. Maka untuk itu saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan belajar untuk mengajari Tuhan, tapi belajar untuk bisa diajari Tuhan. Jangan belajar untuk mendikte Tuhan, tapi belajar untuk sesuai dengan dikteannya Tuhan. Jangan belajar untuk berkomunikasi dengan caramu, tetapi belajarlah, berinteraksilah, berkomunikasi dengan caranya Tuhan. Sehingga seluruh perilaku kita menjadi perilaku yang membahagiakan hatinya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai bermain-main. Alkitab berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Mencintai mengasihinya itu dengan sepenuh hati. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 16 ayat 22 untuk menguatkan seluruh pernyataan yang saya sampaikan malam ini. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Ya, silakan kita membaca dengan hitungan ketiga. 1 Korintus 16 ayat 22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mencintai Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ini Alkitab berkata, terkutuklah dia. Haleluya. Ayo mari, jantungmu mestinya deg-degan.
Sudahkah Anda mengasihinya atau tidak? Siapa yang tidak mengasihi dia, siapa yang tidak mencintainya, terkutuklah ia. Ini kalau manusia sudah terkutuk, tidak akan mungkin ketemu dengan Tuhan itu di dalam kerajaannya. Maka hari ini kita mau sungguh, kita mau serius berkomunikasi dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Amin. Ada yang main-main tidak dengar khotbah saya? Anda rugi. Yang main-main, yang tidak fokus dengan khotbah saya malam ini, Anda rugi. Enggak rugi kok Pak, Anda rugi. Ya, saya selalu sampaikan, kalau ibadah ini tidak ibadah penting, saya selalu sampaikan jangan datang, habis waktumu. Kalau ibadah ini tidak penting, jangan datang, habis waktu. Ya, kalau ada yang gelisah kiri kanan, coba biasakan begini, tapi fokus terus. Kalau ada anak-anak ribut, kalau anakmu itu cubit supaya diam, cubitlah anakmu itu kalau membuat keributan. Jangan sampai bersuara. Di rumah basmi dia, keributannya di basmi itu. Haleluya. Belajar fokus. Jangan kiri kanan. Tidak apalah toh mah piring semua, bebege semua pe. So itu sih kadang apalah mah. Terus ada sampai saya. Dan jadi bila perlu ada yang menegur pura-pura enggak dengar. Tidak. Haleluya. Belajar ya, kalau ada yang negur-negur enggak usah didengar. Saya kasih tahu itu. Diam aja terus dengar firman. Ya. Paham kan? Ada yang jukit-jukit. Mungkin tolong ambilkan minum itu, atau mungkin panggilkan dulu Eda itu. Diam aja. Diam terus gini. Karena nggak ada yang emergensi itu, betul tidak? Kalau itu merasa emergensi atau darurat, dia yang lompat, betul tidak? Kalau tengoknya situ ada kobra mau jumpai Pak Gabriel, kan mana Pak gini-gini. Betul nggak? Ribut pun jadi kan begitu. Namanya darurat. Kalau goit-goit gini, belajar untuk tidak menggoit-goit ya. Tapi kalau ngantuk goit lah. Betul tidak? Contohnya Pak Nenggolan mulai ngantuk, agak dikinikan sedikit boleh lah. Supaya agak melek. Dan Pak Nenggolan atau siapapun jangan marah digoit. Ada teman saya digoit makin ditumbuk kita. Ada yang begitu modelnya. Adik saya begitu di bawah saya perempuan. Kalau dia ngantuk, ditegur, nampak itu aja. Jadi takut orang menyentuhnya. Anggota SBY juga tuh. Sudah terlambat bangun, dibanguni dia pula yang marah itu. Marga Pasar Ibu pula itu Pak Gabriel. Kalau dibanguni, mestinya kan kasih bakso itu. Makasih kau banguni aku ya. Kau banguni aku tiap bulan ku kasih kau bakso. Betul tidak? Ini enggak, udah dibanguni marah pula lagi. Maki-maki dia orang. Itu sama anggota lain. Sehingga saya ngomong, tolong dibanguni. Enggak mau bos, angkat tangan. Karena dibanguni kita yang dimaki. Daripada tumbuh dia kelahi kami, biar saja situ. Akhirnya apa? Saya ambil ember, saya siram tuh. Cus. Ditemboknya saya awalnya temboknya saya diam. Itu marga Pasar Ibu itu. Makanya si raja mana pernah saya bangunin. Mau bangun kok nggak bangun, nggak urusan. Tapi puji Tuhan dia kerja dengan baik. Mari kita serius. Amin. Kalau ada kawan yang banguni, bersukacitalah. Kasihlah bakwan kayak kau mau kerja, Pak Grisel yang banguni, kasih dia bakso sekali sebulan. Makasih sayangku kau sudah banguni aku. Amin. Suami-suami gitu, jangan marah dibanguni sama istrinya. Jangan marah, justru bersyukur. Berurusan dengan Tuhan juga demikian. Kalau digoit-goit jangan digubris, diam aja. Kalau perlu dia yang ngambil. Ya. Di Gapkin ini sedikit pun harus berkualitas. Ini sudah sedikit, kualitasnya pun tak ada, susah juga kita ini ya. 2025 menjadi jemaat berkualitas. Mencintai Tuhan tanpa mencurigainya. Mencintai Tuhan tanpa menuntutnya. Mencintai Tuhan, terserahmu mau ngapain Tuhan. Haleluya. Terserahmu. Tapi bukan dalam keputusasaan. Terserah Tuhan. Aku akan menjalani dengan Roh Kudus. Tuhan pasti memampukan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi.